Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel vlog aku. Kali ini aku mau review tentang Similac Gain Plus. Ini susu anak aku. Ini susu pertumbuhan untuk anak 1-3 tahun dari Abbott. Untuk anak yang susah makan, mungkin bukan susah makan, tapi berat badannya kurang ya teman-teman. Aku nyari sebenarnya kenapa aku buat review ini, karena aku nyari di YouTube itu masih jarang ya, dan ini ternyata susu ini benar-benar membantu banget buat ibu-ibu yang punya anak susah makan atau kurang ya berat badannya. Untuk usia 1-3 tahun dia di bawah banget, jadi aku pilih Similac ini. Kenapa aku pilih Similac? Kemarin sebenarnya sempat pakai produk Pediasure Complete, tapi karena Pediasure Complete itu harus resep dokter, jadi aku pakein ke anak aku sekitar 1 bulan. Itu habis 3 kaleng kecil itu udah balik lagi timbangannya udah balik lagi, dia udah normal lagi. Kemudian sama dokter disaranin untuk pakai Similac aja. Ini kan jadinya mungkin agak lebih ringan juga kandungannya, kandungannya itu dia lebih ringan daripada yang Pediasure tersebut, jadi lebih aman ini untuk sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai ya, tolong subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih banget kalau yang udah nonton di channel aku. Ini channel pertama aku, video pertama aku. Makasih banget, tolong di share, komen, dan subscribe dulu. Oke, kita mulai ya reviewnya. Ini Similac Gain Plus ini dalam 1 bulan anak aku habis 2 kaleng. Ini ukuran 850 gram. Kenapa cuma 2 kaleng? Karena Similac ini cuman boleh diminum dalam sehari 2-3 kali aja, tapi juga tergantung sih dari dokternya gimana, maksudnya apa dia kebutuhannya lebih dari itu atau enggak, itu bisa dipertimbangkan sama dokter anaknya. Kalau anak aku ini 1 hari dia cuma 2 kali, ukurannya 4 sendok takar. Jadi kita mulai ya. Di Similac ini bagus banget, produknya dari Abbott. Informasi nilai gizinya ya, oke. Untuk 1-3 tahun ya teman-teman ya. Informasi nilai gizi nih, takaran sajinya itu 4 sendok takar untuk 240 ml. 240 ml itu sekitar segini, setengah lebih sedikit lah ya. Ini takaran sajinya 4 sendok ya. Jumlah saji per kemasannya segini ya. Jumlah persajinya total energi itu 180 kalori, total lemaknya 9 gram, protein, serat pangan, GOS, natriumnya juga 85 mg. Ini sebenarnya lengkap banget. Protein 21%, vitamin A, C, D3, E, K1, B1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, kolin, biotin, kalsium, fosfor, zat besi juga, yodium, zinc. Oh ya nih, persajinya DHA-nya 18,0 mg ya. AA, klorida, taurin, nukleotida. Tuh. Standar pelarutan dalam 1 sendok bubuk itu 60 ml air. Oke. Jadi 1 sendoknya itu 60 ml. Komposisinya nih teman-teman, kita nggak usah sebutin sih sebenarnya, karena ini kalau awam belum tentu paham ya.
ini mengandung alergen. Oke, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Alergen itu ini seperti ini ya. Protein, mungkin ada anak yang kalau protein sapi dia alergi atau seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya alergi gitu, alergi susu sapi atau seperti apa gitu ya. Oh ya, ini penyimpanannya, simpan kaleng yang belum dibuka dalam kondisi suhu ruang. Kaleng yang sudah dibuka harus habis 3 minggu. Setelah dibuka, tutup kaleng dengan rapat, simpan di tempat sejuk dan kering. Jangan disimpan di lemari pendingin. Oh ya, ini penting banget. Jadi jangan sampai susu bubuk itu, kalau yang memang nggak boleh disimpan di lemari pendingin itu, jangan sampai disimpan di lemari es ya. Kenapa? Karena nanti takutnya ya itu tadi ada mungkin kandungan gizinya itu nanti berkurang juga. Ini kadang mungkin bisa berjamur atau semacamnya itu ya. Ini juga nggak boleh di microwave ya, jadi buatnya manual aja. Nggak boleh dipanasin. Oke. Oh ya, nih Similagen Plus itu susu bubuk dengan 14 vitamin, 19 mineral, sumber protein tuh, tinggi kalsium, sumber zat besi, dan tinggi vitamin C. Oh ya, ini untuk ibu-ibu nggak usah khawatir kenapa anaknya nggak bisa nggak bisa berat badannya naik gitu, karena itu memang aktivitasnya kalau anak itu ya semakin tinggi gitu, dia gerak terus gitu. Nah, ini yang ada yang zat besi ini merupakan komponen hemoglobin sel darah merah. Itu ternyata ada teman-teman, itu anak yang mungkin ada semacam kelainan gitu kemarin, karena anak aku kurang kan berat badannya, takutnya gitu, tapi ternyata enggak. Jadi yang penting makan teratur dan cemilannya teratur disertai susu. Jadi susunya 2 kali sehari, cemilannya 3 kali, makannya 3 kali, atau harusnya 4-5 kali kalau anak kecil yang aktif banget ya. Oh ya, ini setiap pemberiannya, ini takaran sajinya nih. Saran pemberiannya ini 1 tahun nih, air hangat yang telah dididihkan. Nih Sanum pakai yang ini anak aku ini pemberiannya yang 2 kali sehari. Ini jumlah sendok takarnya 4 ya. Ini 240 ml per 240 ml. Oh ya, ini harus apabila pemberian atas saran dokter atau tenaga medis nih. Ikuti petunjuk kesehatan untuk jumlah dan waktu pemberian. Ini tabel di sini itu cuma sarannya aja, oke? Nah, ini yang paling penting, petunjuk penyiapan dan pemakaiannya. Ibu-ibu sering banget keliru buat susu bayi atau anak ini. Ibu-ibu tuh sering lalai juga pas mungkin pas masukinnya atau nyiapin airnya. Pokoknya nyiapin airnya itu paling penting ternyata. Kenapa? Karena ini ya kasihan gitu loh kalau ini udah susu belinya mungkin yang mahal. Ini termasuk, kalau menurut aku ini mahal ya, karena ini harganya juga nggak murah. Yang murah pun itu sangat disayangkan kalau cara penyajiannya itu salah. Jadi setiap susu itu punya petunjuk penyiapan, itu penyajiannya itu beda-beda. Kalau untuk Similac ini dia dia pakai air 240 ml. Kalau airnya 240 ml, ini takaran sendoknya 4 sendok. Jadi untuk menyiapkan segelasnya ini, 1 gelas 240 ml air hangat, ini air hangatnya ini sudah benar-benar harus air matang. Jadi ada ibu-ibu yang pakai galon dispenser, itu kadang airnya, kalau yang namanya air galon itu udah jelas air mentah ya, yang terus dia ambil airnya yang panas dulu, itu nggak boleh, jangan sampai itu airnya yang panas dulu terus dia tambahin pakai air galon yang dingin, padahal yang dingin itu sebenarnya mentah, air mentah, jadi itu nggak boleh. Jadi sarannya harus air matang, bener-bener air matang semua.
Jadi ini tambahkan 4 sendok takar Similac Gain Plus, campurkan dan aduk dengan sempurna. Jadi diaduk, aduknya pakai sendok aja dan jangan dikocok ya, jangan dikocok ini. Kadang juga kalau cepet-cepet itu biasanya, apalagi yang anak-anak mimiknya pakai dot itu, kadang ibu-ibu pakainya dot aja terus dikocok-kocok, itu jangan, harusnya pakai sendok, jadi disendokin gitu. Pilihan pijak ini siap disajikan untuk kenikmatan anak Anda 2 kali sehari setiap hari dalam waktu 24 jam. Jadi benar kan, ini cuma untuk 2 kali sehari aja. Oke. Jadi gini ya, kadang emang ya sering khilaf gitu ya kalau ibu-ibu pakai airnya itu tadi. Sebenarnya air itu benar-benar menentukan ternyata. Kenapa? Karena ya itu tadi, air yang matang, air hangat yang sesuai dengan petunjuk di sini itu akan mengoptimalkan nutrisi yang ada di kandungan susu ini. Jadi sayang banget gitu kan kalau seandainya susunya udah bagus, anaknya suka dan setiap hari dikasih ke anak, masak ya apa ya namanya, nggak gini kita nyajiinnya itu kurang tepat gitu, karena ya itu tadi harusnya yang benar-benar perfect gitu. Terus dokter aku juga bilang kalau seandainya ini nggak sesuai, mungkin panas hangatnya si air ini, nanti ternyata masih ada mikroba di dalam susu bubuk ini. Maksudnya bahasa ininya ya, mungkin masih ada bakteri atau apa yang tumbuh di susu bubuk ini yang masih ada di sini. Sebenarnya mungkin udah steril, cuman bakteri itu harusnya mati dengan dikasih air yang sesuai standar itu tadi. Jadi kalau airnya kepanasan itu malah nutrisinya yang hilang. Kalau terlalu dingin juga nanti bakterinya masih ada di susu yang disajiin ke anak itu tadi. Jadi sayang banget ya kan ya. Terus ini ikuti petunjuk pemakaian sesuai dengan petunjuk dokter atau tenaga medis Anda. Jangan gunakan bila produk sudah menggumpal, berubah warna, rasa, dan aroma. Jika menyiapkan lebih dari 1 kali, ini pemberian harus disimpan dalam lemari pendingin dan dapat digunakan sampai 24 jam. Saat susu formula mulai digunakan harus habis dalam waktu 1 jam atau dibuang. Jadi ini enaknya kalau mungkin di rumah yang nyiapin mungkin ada babysitter atau apa, maksudnya enggak ini ya, kalau kita sendiri yang nyiapin gitu, ini bisa disiapin, jadi bisa kita buat 2 gelas sekaligus gitu, terus kita simpan. Yang penting ini waktu penyimpanannya cuma 24 jam, jadi dikasih di anak mungkin pagi sama sorenya itu susunya siap dingin dalam waktu 24 jam, itu masih bisa diminum. Tapi kalau udah keluar dari lemari es, ini waktunya 1 jam harus habis ya. Terus ini tidak cocok untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Untuk usia di bawah 1 tahun emang udah ada produknya sendiri yang Similac untuk bayi ini ya. Ini berat bersihnya 850. PT About Produk Indonesia, Jakarta, Indonesia ya. Ini ada sertifikat halalnya ya. Oke. Ini selalu ada tulisan ini ya teman-teman. Kalau yang Gain Plus ini maksudnya untuk tambah berat badan, itu selalu ada tulisan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Oke. Ini ini masih lama sih expirednya. Ini aku belinya di Shopee. Kalau di sini belum banyak yang jual, mungkin di apotek juga jarang banget. Similac Gain Plus ini aku belinya di Shopee, itu di official shopnya. Jadi aku belinya selalu tiap bulan ini 2 gini,
di official shopnya itu aku beli 478.400 rupiah harganya. Jadi kalau kita belinya satu itu tadi aku cek 240.400 rupiah harganya. Ini belum termasuk ongkir, tapi aku sering ini ya, apa namanya, aku kirim ke kantor suami aku, jadi ongkosnya lebih murah. Oh ya teman-teman, terus ini aku mau tunjukin caranya buat susu Similak ini ya. Aku mau kasih tipsnya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ini anak aku, Sanum namanya. Ini dia nggak suka yang namanya minum susu pakai gelas biasa, dia sukanya pakai gelas ini, terus yang ada sedotannya ini kan. Karena ini nggak tahu kenapa ini anaknya pokoknya suka banget, dia nggak mau menyium bau susu yang mungkin kalau gelas kan langsung gitu ya, kalau ini kan ketutup. Terus karena ini bahannya dari plastik, jadi aku tuangin air, karena kita kan mau buat ya, ini harus airnya dulu. Airnya ini aku kasih yang dingin dulu, emang harus ya, terserah sih kalau air panas dulu atau dingin dulu, tapi karena ini bahannya dari plastik, jadi aku kasih yang dingin dulu nih. Oke, sekitar segini ya, ini yang dingin karena suhunya cuma berapa derajat tadi, itu enggak terlalu panas banget, jadi cuman ya sedang lah. Ini yang panasnya. Oke, sekitar segini ya, 240 ml. Karena ini tuh gelasnya gemuk ya, jadi apa namanya, udah segitu aja, kayak udah 240 ml sekitar segitu. Terus ini susunya 4 sendok takar. Oke, ini harus dipastiin airnya hangat-hangat gimana gitu ya. Ini lebih anget dari kita buat susu Pediasure yang komplit. Kalau yang susu Pediasure komplit itu dia cuma suam-suam kuku, bahkan bisa kita seduh pakai air dingin. Tapi anak aku tuh nggak terlalu suka, karena yang komplit itu dia 5 sendok takar, jadi kayak bener-bener kalau dikasih itu malah apa ya, dia itu males banget waktunya minum susu, itu dia males. Ini satu, oke, ini 2, 3, 4. Ini udah, emang ini udah aku buka ya. Nah, nyimpannya cuma di sini aja, nggak di kulkas atau di mana-mana. Aduknya pakai sendok. Nih, ini jadinya anget gitu, nggak anget banget. Pokoknya jangan sampai kita buat susu anak itu loh terlalu panas. Jadi kalau itu loh masih panas, itu masih dia nggak mau minum, itu sebenarnya salah juga sih buatnya. Oke, aduk sampai benar-benar larut, jangan ada yang grindel di bawah gitu, kadang masih ada yang grindel kan. Kalau yang 4 sendok ini dia nggak terlalu kental banget menurut aku sih, daripada yang itu tadi yang Pediasure yang 5 sendok itu benar-benar dia kental banget, jadi mungkin langsung kenyang gitu, atau dia agak gimana gitu pas minumnya ya. Oke, ini ya teman-teman, susunya udah jadi. Terima kasih banyak udah lihat video aku, maaf banget masih belepotan, ini video pertama aku ya. Terima kasih udah pada nonton, jangan lupa share, komen, dan subscribe nya, itu membantu banget. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.